Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Kita bersama-sama ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu kali ini adalah pujian dan penyembahan bagi orang Kristen. Saudara, pujian dan penyembahan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang Kristen. Seseorang yang melayani dalam doa, pujian, dan penyembahan itu harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, kita harus punya lifestyle atau gaya hidup seperti seorang penyembah. Dan Tuhan memang menciptakan kita menjadi seorang penyembah. Hidup kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Kalau kita sembah kepada Tuhan, maka karakter kita akan serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari, bentuk pujian dan penyembahan seperti apa yang Tuhan inginkan? Pastinya bukan hanya sekedar nyanyian atau lagu yang dinyanyikan, melainkan merupakan kehidupan kita yang dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Baru dari situlah akan muncul penyembahan itu sendiri. Artinya, seluruh hidup kita menyembah Tuhan. Kita bukan hanya menyembah Tuhan di gereja, tapi kita menyembah Tuhan setiap hari. Mau di gereja, mau di rumah, di tempat kerja, di mana saja. Yang mengerti boleh katakan amin. Amin. Nah, sekarang perhatikan kehidupan rohani masing-masing. Di saat kamu menyembah dan tak merasakan apapun, sambil berkata, aku tidak mendapat apa-apa dalam penyembahan ini. Saudara, kamu menyembah untuk alasan yang salah. Karena menyembah itu sesungguhnya untuk Tuhan, bukan untuk diri kamu. Itu kata Rick Warren. Nah, sekarang kita sedang melewati musim yang baru. Musim di mana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yaitu musim pandemi COVID-19. 3 tahun sudah berlalu. Dan hampir saja selesai. Jelas ada maksud dan tujuan Tuhan untuk setiap anak Tuhan. Supaya dalam musim ini kita tetap setia memuji dan menyembah Tuhan. Oke, sekarang kita akan bahas lebih dalam tentang apa itu pujian, apa itu penyembahan, dan bagaimana dampak dari pujian dan penyembahan. Yang pertama, pujian. Apa itu pujian? Pujian adalah ekspresi berupa ungkapan hati yang ditujukan kepada Allah. Sebagai tanggapan atas perbuatannya dan juga atas pribadinya. Sebagai contoh, pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan diselamatkan oleh Allah dari pengajaran bangsa Mesir. Pada saat itulah pujian dinaikkan kepada Allah sebagai ungkapan hati mereka yang penuh sukacita atas apa yang telah Tuhan lakukan kepada mereka. Tertulis di Keluaran 14 dan Keluaran 15. So, pujian tumbuh dari rasa syukur kepada Allah. Yaitu ketika Allah turut mengambil bagian dalam problema kehidupan. Maka pada saat itulah rasa syukur dan terima kasih tercipta melalui pujian. Pujian itu adalah apa yang kita puji kepada Tuhan karena terhadap apa yang Tuhan telah kerjakan dan lakukan. Jadi rasa syukur itulah yang menjadi penggerak untuk memuji Allah. Pujian melibatkan pikiran yang tertuju kepada Allah yang diwujudkan melalui tindakan memuji Allah. Bisa dengan angkat tangan, bisa dengan bersorak-sorai, tepuk tangan, dan sebagainya. Pujian kepada Allah lahir dari keputusan untuk bersedia memuji. Yang berarti terlepas dari keadaan atau perasaan baik atau buruk. Jadi kita memuji Tuhan tidak memandang kondisi. Mau keadaan baik, mau buruk, kita tetap bisa memuji Tuhan. Karena pada dasarnya pujian didasarkan atas kebesaran Allah. Artinya respons yang terjadi atas perbuatan Allah yang menunjukkan kebesaran Allah. Sehingga manusia memuji Tuhan atas kebesaran dalam perbuatannya atas kehidupan manusia. Pujian memberikan kekuatan untuk meraih kemenangan atas masalah, tekanan dalam kehidupan manusia. Pujian merupakan senjata yang Allah letakkan dalam diri setiap orang percaya sejak mulai ada dalam dunia. Tertulis di Matius 21 ke 16. Untuk apa saudara? Untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Pujian merupakan ekspresi iman yang menunjukkan kepercayaan manusia kepadanya atas kuasanya Tuhan yang bekerja dalam diri setiap orang percaya. Ekspresi iman itulah di mana orang percaya bahwa Allah mengasihi semua orang khususnya yang percaya kepadanya. Sehingga Tuhan melimpahkan berkat serta mujizatnya dalam kehidupan orang percaya. Pujian diberikan kepada Allah karena memang Allah layak dipuji. Mazmur 135. Pujian yang dinaikkan kepada Allah tidak mempengaruhi eksistensi Allah sebagai Allah. Sebab ia tetap adalah Allah. Terlepas dari apakah manusia memuji dia atau tidak. Jadi saudara, kalau kamu hari ini memuji Tuhan, ya puji Tuhan. Tapi kalau kamu tidak memuji Tuhan, Allah tetap Allah. Tuhan adalah Tuhan. Yesus tetap juru selamat. Boleh katakan amin. Yang kedua, penyembahan. Apa itu penyembahan?
Penyembahan adalah sebuah pertemuan antara Tuhan dengan umatnya. Dalam Roma 12 ayat pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata persembahan pertama kali muncul di Perjanjian Lama, ketika Abraham ditantang untuk mempersembahkan Ishak, anak yang tunggal, anak satu-satunya. Inilah yang dimaksud dengan sepenuh hati. Abraham menempatkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Itulah penyembahan sejati. Apakah dalam kehidupan kita masih ada yang kita simpan? Ada ilah lain? Sama dengan hidup kita. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap hati adalah jauh lebih utama dari semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ayo kita buka Alkitab lagi, Markus 12 ayat 28 sampai 33. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu pada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri ada jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Boleh katakan amin? Amin. Nah saudara, penyembahan adalah sebuah ketaatan seumur hidup kita. Katakan amin. Jangan seperti Saul yang tidak taat sampai ditegur Nabi Samuel. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Membayar harga lebih mahal tidak bisa menebus ketidaktaatan. Pengorbanan tidak dapat menggantikan ketaatan. Tetapi penyembahan yang sepenuh hati dalam ketaatan pasti mengandung pengorbanan. Boleh katakan amin. Penyembahan adalah pertemuan dengan Tuhan sendiri. Bukan tentang gedung, bukan jam tertentu, bukan lagu tertentu, bukan tata cara protokol, siapa pengkhotbah, siapa penyembahnya, siapa worship leadernya. Bukan seperti itu saudara. Lihat bagaimana Musa lebih menghargai hubungan dengan Tuhan dalam Keluaran 33 ayat ke-13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Katakan amin. Lihat, Musa tidak hanya tertarik kepada tuntutan berkat. Musa ingin membangun hubungan seumur hidup dengan Tuhan. Maka dalam Yohanes 4 ayat ke-24 firman Allah berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Roh itu bukan sesuatu yang kelihatan secara kasat mata, tapi dampaknya bisa kita rasakan. Roh dalam bahasa Yunani pneuma, angin, dampaknya kita bisa rasakan. Penyembahan artinya berhubungan dengan Tuhan dan melatih panca indera rohani setiap hari. Itulah yang membuat kita dewasa secara rohani. Nah sekarang kita baca Alkitab kita bersama-sama Lukas 4 ayat ke-7 dan ke-8. Jadi jikalau engkau menyembah aku seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Nah saudara, Tuhan mengajarkan kita untuk menyembah hanya kepada Allah. Tadi yang kita baca jelas sekali ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Yesus menegaskan ini. Nah saudara, oleh karena itu mari kita harus benar-benar hidup kita hanya menyembah kepada Tuhan. Dan ingat, penyembahan itu bukan sesuatu yang formal. Kata-kata yang diucapkan hanya kepada pribadi Tuhan. Misalnya, aku cinta kepadamu, aku mengasihi engkau ya Tuhan. Nah, tetapi respon kita terhadap kebaikan dan kesetiaan Tuhan itu sangat menentukan. Rasa takut, cemas, khawatir tidak akan mendapat tempat di dalam hati di mana Yesus ditinggikan dan berkuasa di dalamnya. Musik dan lagu hanya membantu, tapi kuncinya adalah isi hati kita sendiri dalam doa dan ucapan syukur. Amin. So, penyembahan kita tidak tergantung apapun yang di sekeliling kita, tapi tergantung isi hati kita kepada Tuhan. Saudara,
Penyembahan artinya kita menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Mazmur 96 ayat pertama sampai ketiga. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Dan setiap kali menyembah, saudara, maka kita sedang menyatakan kebesaran Tuhan. Seperti ayat yang barusan kita baca ini. Kita ngerti bahwa karena kebesaran Tuhan yang ajaib itulah, maka kita akan kabarkan keselamatan. Amin. Ceritakan kemuliaannya kepada banyak bangsa-bangsa yang lain. Bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ajaib. Boleh katakan amin? Amin. Nah saudara, kita lihat bagaimana Paulus dan Silas pada waktu di penjara. Tidak ada pilihan buat mereka selain memuji dan menyembah Tuhan. Pada saat itulah, pada saat mereka menyembah Tuhan, maka Tuhan membebaskan belenggu mereka. Pada saat penyembahan menjadi gaya hidup, saudara, maka kita akan menjadikan kita dalam keadaan yang siap, tetap berdiri tegap apapun yang terjadi. Katakan amin. Yang ketiga, dampak daripada pujian dan penyembahan. Pada saat pujian dan penyembahan dinaikkan kepada Allah dengan penuh iman, maka kuasanya di dalam diri manusia mendatangkan kekuatan yang dapat mengubah keadaan. Seperti pada saat manusia diperhadapkan dengan tekanan atau permasalahan, maka iman itu bekerja dalam dirinya untuk memberi kemampuan dalam mengatasi masalah. Sebagai contoh, ketika Raja Yosafat menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, disertai dengan iman sehingga mendatangkan kekuatan yang mengalahkan situasi yang terjepit itu. Allah dari semula meletakkan pujian dalam mulut setiap orang percaya sebagai senjata untuk membungkam musuh. Matius 21 ayat 16. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus pada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Menurut Cornwall mengatakan bahwa pujian adalah sangat berkuasa, keefektifannya abadi. Karena pujianlah umat Allah sanggup bertindak dalam dunia roh. Pujian menyanggupkan umat Allah bertempur melawan orang-orang durhaka, kuasa-kuasa kegelapan, serta memperoleh kemenangan atas mereka. Pada saat menaikkan pujian dan penyembahan, berarti kita memberikan atau menyalurkan kuasa Allah dalam diri manusia, atau Tuhan memampukan orang percaya yang pada akhirnya dapat mengubah keadaan serta memberikan dampak. Kita lihat. Ada 3 dampak yang terjadi pada saat pujian penyembahan dinaikkan. Yang pertama, musuh dapat dikalahkan. Pada saat umat Allah meninggikan nama Allah dalam pujian dan penyembahan, pada saat yang sama pula kuasa kegelapan dihancurkan. Sebagai contoh, pada saat Raja Saul diganggu oleh roh jahat, maka Daud diperintahkan oleh Raja Saul untuk menghiburkan hatinya. Pada saat Daud menaikkan pujian dan penyembahan pada Allah melalui permainan kecapi, maka pada saat yang sama pula roh jahat undur daripada Saul. Pujian dan penyembahan merupakan sarana yang Allah pakai dalam menyatakan kuasanya untuk mengusir kuasa kegelapan yang mengikat kehidupan manusia pada masa kini. Pada saat pujian dan penyembahan dinaikkan kepada Allah, maka saat itu juga Allah berperang secara adil kodrati melawan kuasa-kuasa kegelapan. Boleh amin? Amin. Yang kedua, pujian dan penyembahan dapat mempererat hubungan manusia dengan Allah. Allah memanggil orang percaya kepada sesuatu pengenalan yang intim dengan Allah. Allah ingin supaya umat manusia secara pribadi dapat mengenalnya. Pujian dan penyembahan adalah salah satu cara di mana Allah menyatakan dirinya untuk dapat dikenal oleh umatnya. Saudara, pujian memperkenalkan saya kepada Dia, memperkenalkan saudara kepada Dia. Dan penyembahan adalah ketika saya menyerahkan hati saya kepadanya. Amin. Jadi pujian memperkenalkan kita kepada Tuhan. Namun penyembahan adalah ketika kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Dengan demikian, melalui pujian dan penyembahan selain akan membuat orang-orang percaya bertumbuh dalam kehidupan kekristenan mereka, juga dapat membuat mereka bertumbuh dalam pengenalan kepada Kristus. Pujian dan penyembahan yang dilakukan umat percaya dengan hati yang tulus dan penuh kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, menyebabkan mereka semakin menyadari kuasa, kebesaran, serta kasih, kesetiaan, serta keajaiban Tuhan, dan semakin mereka membangun hubungan intim dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, pujian penyembahan memberikan kekuatan bagi orang percaya. Pujian dan penyembahan adalah salah satu cara umat Allah untuk mengekspresikan iman kepada Allah. Manusia cenderung menjadi lemah pada saat menghadapi suatu permasalahan, itu sudah biasa. Tapi bila pujian dan penyembahan dinaikkan pada Allah dengan iman yang penuh keyakinan sebagai sikap yang penuh syukur, maka Tuhan Allah kita akan bertindak.
Sebagai contoh, Raja Daud menaikkan pujian dan penyembahan pada saat ia berada dalam pengejaran. Akhirnya, saya berdoa supaya semua menjadi kuat di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Masa pandemi yang telah berlalu, yang memberikan dampak begitu besar dalam hidup kita, tidak membuat iman kita menjadi lemah dan goyah. Justru membuat kita semakin kuat dan dewasa menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Nah, ke depan, situasi belum tentu menjadi lebih baik. Tapi suka atau tidak suka, maka kehidupan kita harus dibangun dengan pondasi yang benar, yaitu dengan memuji dan menyembah Tuhan, di mana Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk melewati semuanya dan kita akan bangkit menjadi pemenang di akhir zaman. Bila kita memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati, maka kita akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan pasti mengalami pembaharuan dalam hidupnya. Dampaknya adalah ia akan semakin berkobar-kobar bagi Tuhan. Rohnya menyala-nyala melayani Tuhan. Karena dia menyadari betapa besar kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Betapa hidupnya berharga karena telah diselamatkan oleh Tuhan. Simak baik-baik ungkapan Daud yang menyadarkan kita akan kasih Tuhan. Mazmur 103 ayat 8-11. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Boleh katakan amin. Wow, luar biasa. Oleh karena itu, penghormatan tertinggi hanya layak bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Apabila kita bisa mengingat betapa baiknya Tuhan dalam hidup ini, tidak ada yang bisa kita perbuat untuk membalas kebaikannya. Selain hanya pujian dan penyembahan yang boleh kita persembahkan, yang selayaknya kita sampaikan, kita haturkan sebagai rasa syukur kita. Saudara, tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan di segala waktu. Sebab dalam pujian dan penyembahan, kita naikkan kuasa Tuhan turut bekerja. Dan kita pun akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Ayo, teruslah bangun kehidupan doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan. Dan inilah gaya hidup orang Kristen. Pujian penyembahan adalah lifestyle-nya orang Kristen. Orang Kristen pasti kesukaannya adalah doa, pujian, dan penyembahan. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua, dimanapun saudara berada, bersama-sama senantiasa bangun hubungan intim dengan Tuhan lewat doa, pujian, dan penyembahan. Yang mau bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih hari ini kami belajar tentang pentingnya pujian penyembahan bagi orang Kristen. Oleh sebab itu kami sebagai orang Kristen, kami harus punya gaya hidup doa, pujian, penyembahan. Kami tahu pujian penyembahan itu sangat luar biasa, sangat berdampak dan memiliki kuasa di mana Tuhan bekerja di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin lebih mengenal Kristus dengan benar. Kami mau menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kami mau hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu Tuhan mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi setiap rekan-rekan yang mengikuti khotbah minggu ini. Kami semua mau menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu.